Shalom untuk kita semua. Selamat siang. Perkenalkan terlebih dahulu, namaku adalah Daniel Sinaga. Aku dari Fakultas Teknik Pertanian dengan jurusan STPK. Kali ini teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi gambar teknik. Jadi, sebelum masuk ke slide-slide berikutnya, di sini kita harus mengenal dulu apa itu gambar teknik. Jadi teman-teman, gambar teknik itu adalah representasi visual yang dibuat untuk menyampaikan informasi teknis secara jelas dan terperinci tentang suatu objek atau sistem teknik. Di sini saya mengambil ada dua mengenai apa itu gambar teknik. Jadi yang pertama itu ada representasi visual untuk menggambarkan objek atau sistem teknik. Jadi gambar teknik ini digunakan untuk menjelaskan suatu desain ataupun rencana suatu objek seperti mesin, komponen mekanik, bangunan, dan lain-lain berikutnya. Atau sistem seperti instalasi pipa atau jaring listrik. Secara detail, gambar ini tentunya harus cukup jelas dan akurat untuk mengomunikasikan dimensi, bentuk bahan, serta metode praktikan atau manufaktur. Yang kedua ada alat komunikasi universal di bidang teknik. Selain menjadi representasi visual, di sini juga menjadi gambar teknik ini menjadi alat komunikasi universal di bidang teknik. Gambar teknik yang tadi saya sampaikan itu sebagai alat komunikasi yang seragam dan dapat dipahami oleh semua orang di bidang teknik, baik itu desainer, insinyur, teknisi, ataupun pekerja pada pabrik. Standar internasional seperti SIO atau ANSI itu sering digunakan agar gambar dapat dipahami tanpa kesalahpahaman, bahkan di lintas negara. Baik, di sini kita masuk ke slide berikutnya yang fungsi utama pada gambar teknik. Di sini saya mengambil ada tiga. Yang pertama analisis dan perbaikan, yang kedua ada perencanaan, dan ketiga yang terakhir adalah dokumentasi. Jadi fungsi dalam analisis dan perbaikan mengenai pada gambar teknik itu adalah mempermudah evaluasi teknis atau sehingga perbaikan, modifikasi, dan pengembangan produk bisa dilakukan dengan lebih efisien tentunya. Yang kedua ada perencanaan. Perencanaan pada fungsi gambar teknik itu membantu merancang proyek dengan lebih akurat, sehingga semua langkah produksi yang dapat dipersiapkan dengan baik untuk menghindari kesalahpahaman pada tahap awal. Dan terakhir pada fungsi dokumentasi mengenai gambar teknik. Gambar ini berfungsi sebagai arsip yang mencatat informasi penting seperti desain, spesifikasi, dan dimensi. Slide berikutnya itu ada jenis gambar teknik. Di sini saya mengambil ada 4. Sebelum masuk ke situ, kita harus mengenal dulu. Jenis-jenis gambar teknik ini meliputi berbagai representasi visual yang digunakan untuk tujuan yang berbeda dalam setiap tahap proses desain, perencanaan, dan produksi. Gambar-gambar ini dibuat dengan detail dan akurasi tentunya untuk memastikan bahwa ide dan konsep dapat dikomunikasikan secara efektif antara para desainer, insinyur, teknisi, dan para pekerja. Step teknis atau step jenis pada gambar itu memiliki peran khusus tentunya, di mana dapat membantu dalam memperjelaskan berbagai aspek teknis dari suatu objek atau sistem, mulai dari ide awal hingga implementasi di lapangan. Nah, kita masuk pada jenis gambar teknik. Di sini saya ada mengambil ada jenis 4 jenisnya, yaitu gambar sketsa, yang mana gambar ini cepat. Gambar cepat yang dibuat tanpa alat bantu sering digunakan untuk menyampaikan ide atau konsep awal desain. Meski sederhana, gambar ini memberikan gambaran besar, bentuk, dan ukuran. Yang kedua ada gambar kerja, gambar yang sangat detail dan digunakan dalam produksi.
membuat informasi lengkap seperti ukuran, bahan, dan cetakan khusus yang dibutuhkan untuk pembuatan objek. Yang ketiga adalah masuklah kita ke gambar potongan. Gambar yang memperlihatkan bagian dalam objek itu seolah-olah itu dapat dipotong, yang dimana untuk menunjukkan struktur internal yang tidak terlihat dari teknis objek, yaitu gambar perspektif. Gambar yang menunjukkan objek dalam bentuk realistis dan proporsi objek. Di sini selanjutnya kita masuk pula pada standar dalam gambar teknik. Jadi mungkin teman-teman udah tahu apa itu ISO, SMP, tentunya. Jadi ISO ini adalah standar internasional yang memastikan dalam gambar teknik ini dapat dipahami secara konsisten di seluruh dunia dengan aturan tentang simbol, proyeksi, dan pengukuran. Sedangkan standar dalam SNI dan gambar teknik adalah standar yang diterapkan di Indonesia untuk memastikan gambar teknik ini sesuai dengan kebutuhan dan praktik lokal. Namun, tadinya itu kita tetap mengikuti prinsip internasional. Masuk kita ke terakhir dalam standar dalam gambar teknik. Standar itu penting teman-teman untuk memastikan gambar teknik dapat dibaca dan dipahami dengan jelas, mengurangi kesalahan dalam produksi dan perakitan suatu produk. Nah, keuntungan dalam menggunakan gambar teknik itu kita dapat akurat. Jadi gambar teknik ini menyediakan detail yang presisi sehingga membantu mengurangi potensi kesalahan dalam proses produksi dan perakitan. Yang kedua, efisien. Dengan gambar yang jelas, proses produksi dan perakitan menjadi lebih cepat karena petunjuk yang diberikan mudah dan dipahami dan untuk diikuti. Yang ketiga adalah kolaboratif, di mana gambar teknik memungkinkan berbagai departemen seperti perancangan, produksi, dan kualitas untuk bekerjasama lebih baik dan memahami rencana yang sama. Yang keempat ada pemeliharaan, di mana memudahkan teknisi dalam melakukan perawatan dan perbaikan karena semua komponen dan struktur yang sudah terkomunikasi dengan jelas. Nah, selanjutnya itu kita mengenal dulu contoh penerapan dalam industri. Di sini saya mengambil 6 teman. Yang pertama, industri manufaktur. Jadi, gambar teknik ini digunakan untuk mendesain mesin ataupun alat produksi dan komponen-komponen kecil agar semua bagian dapat diproses dengan presisi. Yang kedua adalah arsitektur. Jadi, teman-teman, arsitektur dalam contoh penerapan dalam industri ini membantu dalam merancang struktur bangunan, termasuk dena, elevasi, dan detail konstruksi untuk memastikan desain sesuai dengan standar dan kebutuhan. Dan contoh selanjutnya adalah rekayasa sipil. Gambar teknik ini diterapkan dalam pembuatan rencana jembatan atau jalan dan infrastruktur lainnya untuk memastikan kekuatan, kestabilan, dan keselamatan proyek tersebut. Selanjutnya itu industri otomotif. Jadi, contoh ini digunakan untuk merancang komponen kendaraan, mulai dari desain mesin hingga bodi, sehingga mempermudah proses produksi dan perakitan. Kemudian ada industri penerbangan, yang kita ketahui membantu mendesain dan mengembangkan pesawat, serta komponen aerodinamika yang membutuhkan tingkat presisi tinggi. Selanjutnya, contoh penerapan dalam industri yang terakhir yang saya ambil adalah dalam industri elektronik. Gambar teknik itu digunakan untuk merancang sirkuit elektronik dalam elektronik.
hanya sirkuit baterai saja, melainkan ada perangkat keras dan komponen mikro seperti chip dan PCB, yang dimana memastikan tata letak yang efisien dan berfungsi dengan baik sesuai spesifikasi teknis. Dalam kesimpulan, kesimpulan kita dapatkan itu adalah gambar teknik merupakan elemen penting yang mendukung kelancaran dan kesuksesan suatu proyek dalam industri di bidang rekayasa. Kemudiannya, itu dapat membantu memastikan komunikasi yang jelas antar tim dan dapat menangani kesalahan produksi dan meningkatkan efisiensi proses. Dengan adanya gambar teknik, teman-teman, perencanaan, analisis, dan pemilihan itu dapat dilakukan dengan lebih baik, sehingga hasil akhirnya itu lebih akurat dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk selalu membuat gambar teknik sesuai standarnya yang berlaku agar komunikasi antar departemen dan implementasi proyek berjalan dengan lancar dan efektif. Sekian dari saya. Thanks. Saya mohon maaf apabila tata tertib dan sampaian saya kurang baik ataupun poin yang saya sampaikan pada siang hari ini kurang tepat dan kurang berkenan untuk teman-teman semua. Semoga apa yang kita pelajari teman-teman semua bisa mendapat mengambil dan memberikan gambar teknik ini jauh lebih baik. Sekian dari saya. Saya semoga